Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita kesempatan untuk terus memperdalam ilmu agama. Shalawat serta salam, semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing umat manusia menuju jalan yang lurus. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah pertanyaan yang sering muncul di masyarakat. Mengapa ada orang yang sering bermaksiat tapi rezekinya lancar, sementara orang yang rajin beribadah hidupnya susah? Bagaimana kita memahami hal ini dari perspektif Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi barik li fi amali, warzuqni najaha fi tahqiqi ahdafi, wa manhani taufiqa wal hadza fi kulli juhudi. Ya Allah, berkahilah pekerjaanku, berikanlah aku kesuksesan dalam mencapai tujuanku, dan karuniai aku keberhasilan dan keberuntungan dalam setiap usaha. Doa ini bisa dibaca sebelum memulai pekerjaan atau usaha untuk memohon bimbingan dan berkah dari Allah. Dalam Islam, rezeki tidak hanya terbatas pada harta atau materi, tetapi mencakup segala bentuk karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kesehatan, ilmu, ketenangan hati, dan hubungan yang baik dengan orang lain. Rezeki juga tidak selalu sejalan dengan amal ibadah seseorang. Allah memberikan rezeki kepada setiap hambanya, baik yang taat maupun yang bermaksiat, sebagai ujian dan bentuk kasih sayangnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tiada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya." Ayat ini menegaskan bahwa rezeki adalah hak prerogatif Allah. Terkadang, Allah melapangkan rezeki kepada orang yang bermaksiat sebagai bentuk istidraj, yakni penundaan siksa agar mereka semakin jauh dari Allah, dan akhirnya mendapatkan balasan yang lebih berat di akhirat. Bagi orang yang sering bermaksiat, namun merasa rezekinya lancar, ini bisa menjadi bentuk istidraj. Istidraj adalah situasi di mana Allah memberikan kenikmatan dan kelapangan rezeki kepada seseorang yang terus bermaksiat, tetapi sebenarnya itu adalah bentuk ujian. Mereka merasa seolah-olah diberkahi, padahal Allah sedang menunda siksanya hingga waktu yang tepat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kamu melihat bahwa Allah memberikan kepada seorang hamba dunia kenikmatan yang dia sukai, padahal dia terus bermaksiat kepadanya, maka itu hanyalah istidraj." Dengan kata lain, kelancaran rezeki bagi orang yang sering bermaksiat bukanlah tanda keridhaan Allah, melainkan bentuk ujian yang bisa membawa kehancuran di dunia dan akhirat. Nikmat tersebut tidak akan membawa ketenangan batin atau keberkahan, dan di akhirat mereka akan menghadapi hisab yang berat. Sebaliknya, orang yang rajin beribadah tetapi merasa hidupnya penuh kesulitan harus memahami bahwa ujian adalah bagian dari kehidupan seorang mukmin. Allah menguji hambanya yang beriman dengan berbagai bentuk cobaan untuk mengangkat derajat mereka dan membersihkan dosa-dosa mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, 'Kami telah beriman,' dan mereka tidak diuji?" Ujian dalam hidup bukanlah tanda bahwa Allah tidak mencintai hambanya. Justru, semakin besar ujian yang diberikan, semakin tinggi derajat seorang hamba di sisi Allah, selama ia bersabar dan tetap teguh dalam keimanannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya besarnya pahala sebanding dengan besarnya ujian. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia menguji mereka." Keberkahan rezeki tidak selalu diukur dari jumlah atau kelimpahan materi, tetapi dari manfaat dan ketenangan yang dirasakan. Rezeki yang berkah adalah rezeki yang membawa kebaikan, menambah rasa syukur, dan mendekatkan seseorang kepada Allah. Meskipun mungkin seseorang yang taat beribadah hidupnya terlihat sederhana, jika ia memiliki ketenangan hati, rasa syukur, dan hubungan baik dengan Allah, itu adalah keberkahan yang jauh lebih berharga daripada harta yang melimpah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah kaya hati." Orang yang hidupnya susah namun rajin beribadah, mungkin Allah sedang menyiapkan ganjaran besar untuknya di akhirat. Kesulitan di dunia adalah sementara, sementara kebahagiaan di akhirat adalah kekal.
Dalam menghadapi pertanyaan, pilih mana? Sering maksiat tapi rezeki lancar atau sering ibadah tapi hidup susah? Jawabannya jelas dari perspektif Islam. Seorang Muslim seharusnya memilih jalan ketaatan kepada Allah, meskipun mungkin ia harus menghadapi berbagai ujian dalam hidup. Allah telah menjanjikan kebahagiaan abadi di akhirat bagi mereka yang taat dan sabar dalam menghadapi cobaan dunia. Sebaliknya, kelapangan rezeki yang didapat dari maksiat adalah jebakan dunia yang menipu. Allah tidak memandang harta yang kita kumpulkan, tetapi amal dan niat yang kita lakukan. Oleh karena itu, tetaplah berpegang teguh pada kebenaran, bersabar dalam beribadah, dan jangan pernah tergoda oleh kenikmatan dunia yang bisa menyesatkan. Kelancaran rezeki tidak selalu menjadi tanda keridhaan Allah, dan kesulitan hidup bukan berarti Allah tidak menyayangi hambanya. Sebagai seorang Muslim, kita harus selalu berpegang pada iman, bersabar dalam ibadah, dan menjadikan akhirat sebagai tujuan utama. Semoga Allah selalu memberi kita kekuatan untuk tetap teguh dalam ketaatan dan menjauhkan kita dari tipu daya dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.